saya sampai meneteskan air mata dulu tuh pas. Kenapa tuh meneteskan air mata tuh? Gara-gara kebakaran di King bukan? Bukan, bukan. Kang Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Dik Dik Channel di acara Curahan Rek, curhatan rekan. Nah, rekan saya kali ini adalah salah satu rekan saya yang bermain di preman pensiun sebagai Jupri. Ya, Yang paling ganteng di antara preman-preman yang lainnya. kan kamu juga ganteng atuh. Enggak, sama manis. Oh, manis. Iya, iya, iya. Kang Jupri ini nama aslinya Kang Diki Satria. Ya, Tuh. betul. Betul. Ada Instagramnya juga. Ya. Buat cewek-cewek yang lagi pada single, boleh? Yang jomblo Yang jomblo, ya, bisa. Namanya bener. Namanya Instagram apa? Instagramnya DICKY Satria Putra. Oh, Diki Satria Putra. Boleh di follow. Atau cari Jupri aja. Jupri, betul. Nah, saya sekarang pengen berbagi kisah dengan pemirsa semua. Bagaimana kisah Kang Jupri bisa main di preman pensiun. Apalagi sekarang di PP4 ini, Kang Jupri itu adalah pemeran yang berjualan sepatu. Sepatu Adinda yang gambarnya daun singkong 3. Tuh, Nah, lagi rame-ramenya ya di. Wah, lagi viral itu kan. Banyak nanya. Berat di nyatanya nggak ada penjualan itu ya? Kalau dalam kenyataan asli nih, Aslinya? kan udah lama nggak jualan sepatu. Enggak, maksudnya nggak ada barang Kalau yang sepatu itu. oh yang Adinda nggak ada. Nggak ada ya, cuma di film aja. Di film aja. Betul. Kalaupun ada, itu yang memanfaatkan situasi. Berarti palsu ya? Palsu. Palsu. Kau beli barang palsu, kata mak dosa. Dosa ngebajak alias ngebangsat, itu nggak boleh ya. Nah, oke, Kang Diki atau Kang Jupri, saya ingin berbagi cerita sedikit bagaimana Kang Jupri bisa atau Kang Diki bisa sampai main di preman pensiun. Dulunya sebelum di preman pensiun apa kegiatan Kang Jupri? Jadi gini, dulu pada awal. Oh gitu ya. Belum beres. Oh belum. Maaf. Aduh, saya suka bercanda. Pelanggaran loh. Pelanggaran ini ya. Lanjut. Ini ya. Jadi dulu pada mulainya di dunia entertain itu tahun 2008 ya. Sambil dulu tuh sekolah SMA. Keluar tuh? Keluarnya udah nggak usah disebut jangannya. Terus jadi saya tuh dulu di sekolahan di SMA saya ngelatih break dance. Di sekolah Di break dance. Break dance. Ngelatih kayak yang jungkir balik gitu kan, Oh. terus yang kepala di bawah, kaki di atas, terus muter-muter gitu kan, terus tangan di bawah jalan, jadi nggak pakai kaki jalan teh, pakai tangan. Nah saya dulu ngelatih itu gitu. Berarti di SMA. ketika waktu PP berapa ada adegan itu emang kisah nyata ya, ngelatih nari itu? Tapi bukan penari latar. Oh bukan. Break dance, salah. Break dance. Break Beda. dance, Beda. Kalau penari latar beda lagi. Beda lagi. Nah, jadi setelah itu lanjutnya gini. Suatu ketika, suatu hari saya tuh ngisi event break dance gitu, battle. Nah, beres battle, beres acara di Ciamplas dulu, Ciamplas Walk, ada salah satu agensi nyamperin saya. Itu kami di, terus dia nawarin. Siapa agensi? Agensinya dulu tuh adalah, saya juga udah kurang ingat ya. Dia pokoknya mah koko gitulah. Dia Agensi film gitu. Agensi. Dia nawarin, kamu mau nggak kalau nanti misalnya jadi stand in di FTV atau di sinetron remaja yang ada ngedance-nya gitu. Saya kan nggak tahu ya stand in apa dulu tuh gitu. Stand itu berdiri, ini Ya. tuh masuk. Jadi kalau udah berdiri bisa masuk. Udah berdiri bisa masuk. Ya. Ya, kalau kan bahasa Inggris lah bahasa. Paham. Nah, udah itu tuh langsung karena ngedengar syuting, ya udah saya ikut dah syuting ya. Udah syuting, udah ikut bener. Langsung saya tukaran kontak dulu sama masih pin BB. Pin BB. Boleh minta kontak pin BB-nya? Ya, boleh. Oke. Lanjutannya jarak 2 minggu, terus saya teh dikontak sama dia. Kamu bisa ikutan syuting nggak? Udah ajakin. Syuting siapa yang nggak mau ya Iya, diajakin syuting atau jadi jadi artis ya. masuk TV ya kan? Oke, terima. siap. Itu mah dengan senang hati, nggak nanyain bayaran, nggak nanyain apapun lah itu yang berbau. Malahan kalau suruh balik bayar, mau ya. atau masuk TV bro. Masuk TV. Terus langsung
Saya datang ke lokasi syuting karena udah Di Bandung, Jakarta? Di Di Bandung, Jakarta Jakarta. waktu itu, tapi disediain tuh ya namanya transportasinya gitu. Oke lah, langsung saya ke Jakarta. Bukan ke Jakarta, pertamanya ke Bekasi. Oh, Di Grand Wisata Tambun. Nah, di sana di pertama kali syuting pertama kali itu. di gedung KKO gitu. Langsung saya disuruh ngapain nih? Saya kan pas sudah nyampe di sana. Kamu ganti kostum sekarang, pakai kostumnya bekasnya pemain ini gitu. Bekas pemain ini. Terus saya ngapain nih? Udah ganti aja dulu. Udah ganti. Pas sudah beres diganti itu pakaian, saya pakai pakaian yang bekas pemain. Siapalah nggak tahu namanya dulu ya. Terus langsung disuruh datang ke ruangan gitu. Di make upin. Biasa. Udah di make upin, Ya. touch up gitu ya. Beda sama di profesi mah nggak boleh touch up. Terus alami. Natural. Udah di touch up, langsung ayo langsung ke ini ke lapangan. Oke, pas di lapangan kamu nanti ini ya ngedance tuh, break dance tuh, kasih gerakan 3 step gitu. Gini, tapi kamu tampaknya di belakang. Nah, Kelihatan itu. muka dong. Jadi nggak kelihatan muka kan Dik. Cuman digerakkan aja dari belakang. Sekalinya kelihatan muka juga nanti langsung diganti, di-cut sama orang yang iya, pemeran aslinya. ternyata stand in tuh gini kita satu. Jadi saya menggantikan pemeran artisnya karena dia lagi sibuk ada kegiatan lain. Jadilah saya dijadikan stand in-nya gitu. Cadangan ya. Cadangan. Kalau bahasa Sundanya serap. Jadi kalau ban serap ada ya. Serap, itu tuh bayarnya juga, aduh, kalau mau dibilang juga kayaknya mah cuman cukup apa-apa, ini kan buat si Padang, sebungkus mungkin kayaknya. Oh, sekarang dia, saya tahu 25.000 lah. Pokoknya itu nggak tahu. Ya 25.000 Kang Dik benar tuh. Tahun 2008 saya dibayar hanya 25.000 dan itu pun dari jam 8 pagi sampai jam 5 subuh. Paling cepat-cepatnya pulang sampai jam 1 subuh. Wow. Tapi makan teratur. Makan 5 kali. Jam 5 kali. Mau bikin kopi, mau bikin teh bisa sampai 100 kali. Kalau kecil dia apa ya? Bebas. Nah, udah itu ya udahlah. Saya pulang ke rumah ke Bandung ya, udah beres syuting itu ceritanya teh gitu, aing teh jadi artis. Wah, bangganya. Bangga tuh. Langsung pulang. Terus ke saya tuh nih nanya-nanya aneh terus ke yang si agensi itu kapan tayangnya. Pas ketika udah jarak-jarak 2 minggu tayang lah yang episode saya. Pas tayang saya udah bilang sama orang tua sama RT, sama enggak. gitu juga. Paling sama saudara-saudara doang bilangnya. Saya main di ini film ini mainin nontonnya. Udah nungguin aja saudara-saudara teh. Mana sedikit teh. Gak tahu ini cuma kelihatan belakangnya doang ini kan jadinya malu artinya. Benar. Aduh, tapi nggak berhenti di situ, berarti terus semakin semangat untuk. Nah, setelah itu jadi saya semakin semangat, terpacu saya tuh. Jadi wah saya tuh harus bisa. Saya juga pengen jadi artis terus ngelihat nih wah itu banyak yang minta foto, jadi artis tuh gini ya. Oh, saya tuh kayaknya harus belajar nih, harus saya pendalami nih. Ilmu entertain nih. Ya udahlah nggak apa-apa. Saya dari figuran aja dulu. Nggak apa-apa. Saya merangkak dari figuran atau bisa dibilang juga ekstras lah ya. Saya berangkat dari sana dari bayaran 25.000 naik 5.000, 30.000 gitu kan. Tapi saya nggak ngelihat uangnya. Saya nggak pernah ngelihat yang namanya uangnya berapapun itu. Tapi saya pengen bisa dan saya menambah banyak relasi. Betul. Dan ketika nanti saya misalnya balik lagi ke Jakarta, misalnya nih ke Jakarta pengen berkembang, nanti si PH-PH yang udah saya ikuti nih ya karya-karyanya, pastilah mereka ingat sama wajah saya walaupun saya cuma figuran. Mudah-mudahan saya diberi kesempatan gitu untuk memainkan yang dapat dialog, dapat peran gitu kan. Iya. Dan alhamdulillah. Bukan sekedar ekstras gitu ya. Iya, bukan sekedar ekstras. Terus kalau kelihatan kakinya. Terus kalau misalnya ketika di perang pensiun gimana ceritanya bisa jadi di perang pensiun? Ya pokoknya setelah itu ya saya tetap lanjut kan ya sampai akhirnya bisa main di FTV sinetron remaja. Alhamdulillah mulai dapat dialog sepatah dua kata-kata. Terus kemudian dapat peran-peran dan mulai naik dari 75.000 jadi 125, 150 dan naik gitu. Nah, setelah itu sekitaran tahun 2010 saya tuh lanjut ini Kang Dik karena saya kuliah di mau masuk STSI saya nggak keterima. Nggak keterima. Faktor apa tuh? Faktor mungkin waktu gitu? itu bukan kegantengan yang kurang maksimal, mungkin karena acting yang masih kurang maksimal gitu. Itu Kang Dik. Jadi saya nggak diterima di STSI Bandung. Dulu mas sekarang mah jadi ISBI. Nah udah itu saya langsung
jualan sepatu aja karena nggak kuliah. Oh, pernah jual sepatu? Iya, itu real. Saya jualan sepatu itu benar makanya nyata. di PT4 sekarang jadi jualan sepatu itu real ya? Nah, ntar saya ceritain Iya, sekarang iya, ya. iya. Saya udah nggak sabar soalnya. Udah nggak sabar kan? Kamu juga udah nggak sabar ya? Sabar, pasti. Jadi gini, saya 2010 mulai jualan sepatu ikut sama abang sepupu saya. Yaitu dulu saya bermula dari kaki lima di apa tuh namanya, di Dewi Sartika. Oh, Bandung. Ya, saya masih sekolah itu waktu itu kelas 3. Pintar juga bisnisnya. Karena saya nggak naik kelas juga setahun. Oh, iya, luar biasa. Nggak apa-apa, ini saya kasih tahu Iya, aja nggak apa-apa. ya, nggak apa-apa. Karena yang namanya laki-laki nggak apa-apa ya, bandel dah dulunya juga ya. Bandelnya nggak apa-apa, positif lah. positif. Jadi setelah pulang sekolah saya tuh bantuin abang sepupu saya jualan sepatu gitu. Nah, sesudah itu 2011 saya mulai dikasih tempat gitu di Kings, tahu kan? Tahu, Nah, tahu. di sebelahnya di Gerbang Marema, Oh, Gerbang iya. Pasar Murah. Di sana saya dikasih tempat satu. Udah itu saya langsung pernah juga disuruh ngejagain yang di Suci. Di Suci. Iya, yang saya pernah ngendorse ke sana ya. Iya, dulu tahu ya. Iya, iya. Di sana kamu ngacak-ngacak semua ya, Ngacak-ngacak, tuh ya. Aduh. Tapi kan cuma ngambil satu itu. Ngambil satu, dua pasang. kali. Satu, dua. Yang Nah, dijual. setelah itu saya udah itu bisa buka sendiri di Kings dulu tuh sama Gerbang Marema 2013 sampai 2014. Pas 2014 menjelang seminggu mau bulan puasa, Kings kebakaran. Oh iya, saya ingat. Toko sepatu saya pun habis semua itu di situ. Yang sabar Ya ya. sudahlah. Hmm. Mungkin sudah kehendak Allah ya. Betul, betul. Ya udah, itu bukan rezeki saya juga. Harusnya mah panen bulan puasa mau lebaran Iya, gitu Teh Kang Dik. itu Gitu udah kan. udah jalannya seperti Udah itu. nanam modal itu Teh Kang Dik. Kamu nangis ya, nangis waktu itu? Nangis enggak, cuman galau. Nah, beres dari sana, mulailah tuh. Waktu itu ada judul sinetron komedi Preman Pensiun. Di situ Casting. 2014. Casting. Saya tuh dulu ikut, jadi casting melalui foto. Oh, ngirim foto, Link foto dulu. Dulu itu link fotonya saya disuruh ngirim tuh ke Bunda Uli dulu ada Bunda agensi Uli, saya. iya. Jadi agensi yang memang di Bandung udah lama juga ya. Selalu ngontek-ngontek kalau ada job di Bandung. Betul, betul. Nah, saya ngasih foto nih, terus saya disuruh datang ke sana. Terus dilihat, oke lah udah kasih gitu. Dipilih sama Bang Dodi. Oke, udah syuting. Langsung syuting. Nah, syuting yang pertamanya saya itu waktu pas Figuran. figuran sempat itu. Di kafe itu kan? Di kafe itu pernah. Itu sebelum casting. Oh, belum Itu belum casting Kang Dik. Setelah itu baru yang casting foto itu langsung disuruh dipanggil. Nah, ke hotel Lodaya. Lodaya. Nah, setelah itu syuting lah, saya ketemu nih sama makhluk yang satu ini nih. Dulu mah masih kurus ini, masih kurus cungkring. Wah, pokoknya mah masih di topi-topi di kebelakangin sama jaket dulu. Ketemu juga sama yang lainnya, Kang Joni, Kang Iwan Tison, Kang Komar, dan ada Kang Jamal. Nah, gitu. Itu syuting pertamanya saya adegannya naik angkot. Sama saya. Naik angkot yang harga cabe Turun. sudah turun. Harga cabe sudah naik. Rahasia itu ya. Kiriman cabe sudah sampai pasar. Itu. Benar. Jadi saya juga nggak nyangka gitu. Aduh, ya Allah bisa main di Preman Pensiun. Tapi jujur dulu saya tuh pas main di Preman Pensiun, nyangkanya mah, ini sinetron apaan sih? Preman Pensiun, terus artis-artisnya juga nggak ada yang terkenal gitu. Betul. Pas saya lihat, aduh cuman ini siapa ini, pas lihat cuma ada Kang Epi. Setelah itu ngeliat, ada Kang Bahar, Yang di PT. almarhum Petet. Oh, ini artis-artisnya. Terus ada Tia Arifin, saya nggak tahu. Tia Betul. Arifin dulu nggak terlalu familiar lah. Betul. Ya sudah itu ya syuting. Set, tayang lah nih. Episode 1 warga masih biasa. Episode 2 masih biasa, cuek juga. Episode 3 udah mulai Kang ya. Episode 4 Kang, episode 5 Kang Dik, Kang Komar, Kang Jupri. Oke, udah mulai ya. Episode 6, 7 itu udah mulai warga tuh semuanya datang ke Hotel Lodaya. Oh, minta foto, Kang, minta foto. Episode 9 makin membludak. Cabe-cabean datangnya ke saya semua. Wih, iya dong. Kan nggak kayak kamu. Ben, atau apa? Iya. Itu saya nggak nyangka juga gitu ya. Saya sampai meneteskan air mata dulu tuh pas. Kenapa tuh menurut saya mata tuh? Gara-gara kebakaran di King kan? Bukan, Oh, Kang Dik.
terharu ini mah. Oh. Terharu karena akhirnya yang selama ini saya setiap syuting ngelihat artis-artis banyak yang minta foto ya. Kealaman sekarang sama sendiri ya. Minta foto ya. Ayo saya kapan ya bakalan yang minta foto gitu kan. Akhirnya saya meneteskan air mata sedikit gitu pas di. Gila pakai tisu nggak? Tisu Enggak. nggak kayak gini kan? Pakai ini doang, pakai tangan. Ya, gitu. pakai. Sama ada naskah di sini kan bisa di sini naskah nih. Ya udah, jadi nggak nyangka gitu. Perjuangan selama ini nggak sia-sia berarti. Ada yang minta foto, ya Allah, alhamdulillah ini mimpi nggak sih? Ternyata bener real gitu. Ditegur saya sama satpam dulu di Hotel Lodaya tuh, iya mah bener real. Gitu. Alhamdulillah kesampaian juga. Ya terus alhamdulillahnya ya. Saya juga dipanggil sama Juragan Aris Nugraha waktu itu ditanya. Dulunya kerjanya apa? Jualan sepatu. Oh di mana? Di sana di Kings. Oh jualan sepatu. Terus apa lagi kesibukannya? Paling ngelatih break dance dulu gitu. Akhirnya jadi Juragan tahu. Dan saya sampai sekarang mulai dari Preman Pensiun 2 dibikinnya yaitu karakternya si Jupri, tukang jual sepatu yang tepayu-payu. Alias nggak laku-laku sepatunya. Itulah keunikan Preman Pensiun ya. Jadi ketika kita curhat ataupun ada orang yang tahu langsung, bisa jadi naskah. Langsung. Makanya hati-hati, jangan pernah curhat di depan Juragan. Bahaya. Sedangkan sekarang kita misalnya nih ngomong nih kue cubit, langsung kue cubit ditulis. Itu loh. Betul. Hebatnya Juragan itu, dahsyatnya ya. Jadi hanya Juragan yang bisa kayak gitu sih kalau kata saya. Dan sampai ada dialog yang TikTok itu susah loh. Bayangkan menyambung dari kata Kang Dik-Dik, nyambung ke saya misalnya nih, nyambung lagi ke Kang Pipit, itu ciri khasnya Juragan Aris Nugraha. Gak ada di PH lain mah. PH lain gak ada itu hanya Juragan yang bisa gitu. Dan sampai sekarang lanjutlah saya jualan sepatu dan dikasih juga sama Juragan lagi yang bisa ngebum langsung gitu. Wah jualan sepatu Adinda yang gambarnya daun singkong 3. Iya. 3 gitu ya. Sekarang banyak yang nanyain. Banyak Kang Dik-Dik. Saya sampai pusing gitu ngebalesin DM di chat di Messenger Facebook. Kang, saya tinggal di Depok. Itu kalau saya mau mesen sepatu Adinda yang gambar daun singkong 3 nomor 43 bisa nggak dikirim ke Depok sama ongkos kirimnya berapa? Kira-kira nyampenya berapa hari? Maaf Kang, saya nggak jualan dalam nyata, kehidupan nyata. Itu hanya di film, di sinetron kata saya. Karena jualan aslinya saya udah nggak jualan. Kalau dulu memang saya jualan sepatu, tapi saya nggak jualan sepatu Adinda. Terus saya kalau mau beli gimana Kang? Saya pengen banget Kang. Aduh kita mah belum produksi. Tapi saya lihat di Shopee ada Kang. Itu mah barang bajakan, palsu, abal-abal. Kalau kata mak mah itu dosa. Jangan pernah beli yang kayak gitu. Jangan. Kalau mau nanti ketika nungguin sepatu Adinda pasti keluaran dari AMP. Iya pasti dari AMP. Itu original. Dan yang original itu langsung saja lihat di Instagramnya @andaclothing. Nah itu di sana semua real. Dan misalnya kalau mau beli baju Bike Boys, Preman Pensiun misalnya, dan yang lain-lain Gober, ABC, TOP itu bisa dibeli di sana. Dan itu juga ini sedikit ini juga ya ngasih tahu. Itu hasil penjualannya itu murni buat pembangunan masjid, pesantren, PAUD, pokoknya mah yang menuju ke akhirat lah. Amin. Ya, amal ibadah gitu, amal ibadah. Jadi pokoknya mah buat teman-teman juga jangan lupa dibeli ke sana ke @andaclothing karena di situ mah asli. Kalau di yang lainnya itu palsu bajakan ya. Pemirsa, kita sudah sedikit ngobrol tentang masalah Kang Jupri bagaimana di Preman Pensiun. Nah, sekarang mau tanya Kang Jupri, ketika Kang Jupri sudah berhasil sesuai keinginan bisa menjadi seorang banyak yang fansnya gitu kan, keluarga gimana? Alhamdulillah sangat bahagia atau gimana gitu? Alhamdulillah jadi positif gitu. Positif ya? Positif. Nah, kalau dulu mah kan saya selalu dianggapnya negatif sama keluarga. Ya? Kerjanya cuma ulin bau gitu. Nggak jelas motor-motoran tiba-tiba ada di Sumatera, tiba-tiba di mana gitu nggak jelas gitu bikin hariwang keluarga ya. Kalau sekarang mah alhamdulillah positif semua mulai dari keluarga saya di Sumatera, di Kalimantan, di Jakarta. Oh, di Sumatera, Bandung. Di Sumatera ada keluarga juga? Karena kan saya aslinya Pariaman sebenarnya. Oh, Pariaman, Sumatera Barat. Cuman saya memang lahir dan besar di Bandung. Gitu Kang Dik, cuma turunan. Betul, ternyata Kang Jupri ini sudah sia-sia mempertahankan cita-citanya dari dulu, dari 2008 pengen menjadi seorang seniman dengan berakting. Alhamdulillah sekarang kemarin juga main di Bike Boys ya, di PP4 alhamdulillah main juga. Mudah-mudahan Kang Jupri saya doakan
semakin kedepannya semakin lancar karirnya. Amin. Jadi pemeran utama, siapa tahu kan ke layar lebar nanti. Bukan saya aja sih sebenarnya, Kang Dik juga. Oke, amin Kang Dik mudah-mudahan. juga harus. Kang Amin. Dik ini juga kan memang dari dulunya berkecimpungan di dunia entertain. Cuman Katanya. kalian aja nggak tahu. Dia juga sempat jadi kru, jadi rapper, gitu Iya, dan pernah, lain-lain. pernah. Gitu. Karena Pokoknya memang sukses seperti selalu itu. buat Kang Jupri. Terima Ya. kasih. Ada yang mau disampaikan kepada pemirsa Dik Channel? Ah, Pesan-pesannya? buat pemirsa Dik Channel, pokoknya mah saya minta khususnya apalagi buat warga Bandung, Jawa Barat atau bahkan sampai se-Indonesia, Tuh. jangan lupa tetap selalu dukung channelnya Kang Dik, di like dan subscribe ya, tolong. Kalau kalian menganggap Kang Dik ini saudara kalian, bantu juga Kang Dik. Ya. Dan jangan Kang Dik aja, tapi tetap dukung juga apapun yang dibuat oleh Juragan Aris Nugraha, ANP Films, dan dukung juga selalu film Preman Pensiun beserta kru dan talent-talentnya, oke? Betul. Dan doakan juga semoga kita semua sehat selalu. Amin, amin, amin. Terus diberi kelancaran rezeki. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan mudah-mudahan bumi pertiwi ini, dunia juga Tuh. normal kembali. Tuh. Pokoknya selamat ulang tahun ya, Iya, buat selamat yang ulang tahun. Yang ulang tahun. Siapa aja? Siapa aja. Dan jangan lupa traktirannya. Gitu. Oke, pemirsa, kita sudah ngobrol 50 jam bersama Kang Jupri. Iya dong, Sudah tahu harus seluk-beluk 50 Kang Jupri. Sebenarnya masih panjang lagi nih kalau ceritain Iya. mah. Cuma nanti kita lanjut lagi lebih dalamnya seperti Iya. apa. Pokoknya tonton terus di channel. Terima kasih Kang Jupri. Oke, terima kasih Mudah-mudahan Kang Jupri sukses selalu, sehat, Alhamdulillah dan saya makin diundang. melesat karirnya. Terima kasih. Alhamdulillah saya bisa diundang di Dik Channel ini. Terima kasih. Suatu kehormatan ya. Mohon maaf bila kekurangan. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.